Mari kita sama-sama melihat satu bagian dari firman Tuhan, Ester pasal yang kedua ayat 19 sampai 23. Selama anak-anak Dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Tereshi, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasveros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulakan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Demikianlah firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk ke dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur pada pagi hari yang tenang ini Tuhan kembali kumpulkan kami untuk sekali lagi kami boleh datang ke hadirat Tuhan dan kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu sebentar lagi. Tuhan yang kiranya berkati kami, Tuhan yang tuntun hati dan pikiran kami untuk kami menerima kebenaran dari Tuhan dengan penuh sukacita. Dan Tuhan yang juga menolong supaya kami setelah mengerti kami juga mampu untuk melihat hidup kami dari kacamata yang berbeda. Sehingga hidup kami yang sementara ini, hidup kami yang hanya satu kali di dunia ini boleh menjadi satu kehidupan yang berbuah bagi Tuhan dan juga mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, salah satu film yang beberapa tahun yang lalu itu sempat populer adalah satu film yang judulnya adalah Forrest Gump. Saudara pernah nonton Forrest Gump yang dimainkan oleh Tom Hanks. Nah, film Forrest Gump itu menarik karena di dalam film itu dia menceritakan mengenai satu orang tokoh ini yaitu Forrest Gump yang hidupnya itu dipenuhi dengan kebetulan-kebetulan. Ya, jadi di awal film itu dikatakan hidup itu seperti sekotak coklat. Yang kita tuh nggak akan pernah tahu waktu kita ngambil coklat itu isinya apa gitu. Jadi seperti random. Tetapi meskipun di dalam kerandoman tersebut, semua coklat-coklat yang ada itu masih ada di dalam box yang sama. Ya, jadi meskipun coklat-coklat itu random, mereka itu masih ada di dalam satu koneksi yang sama. Dan itu yang kemudian dihidupi oleh si Forrest Gump ini. Jadi kalau saudara nonton filmnya si Forrest Gump, saudara akan terkaget-kaget gitu ya. Tentu saja ini fiktif, tapi saudara akan terkaget-kaget ketika saudara melihat bahwa secara kebetulan dia ketemu dengan Elvis Presley. Ya. Lalu secara kebetulan Elvis Presley itu melihat karena Forrest Gump itu susah berjalan, kayak dia punya kayak semacam polio, dan berjalannya itu susah, Elvis Presley akhirnya menemukan di dalam satu kesempatan dia melihat bagaimana Forrest Gump itu berusaha untuk dancing dengan kaki yang sangat lemah tersebut. Dan pada waktu si Elvis Presley melihat, unik juga nih cara dancingnya si Forrest Gump, dia lalu kemudian mengadopsi gerakan kakinya Forrest Gump dan akhirnya dipakai di dalam ya seluruh tur-turnya. Ini cerita fiktif ya. Tapi di dalam film yang sama dia juga diceritakan bagaimana dia ketemu dengan Presiden Nixon secara kebetulan dan akhirnya secara kebetulan juga dia akhirnya diutus oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai perwakilan untuk diplomasi pingpong lawan satu pemain dari China. Dan di seluruh film tersebut diceritakan bagaimana Forrest Gump yang lemah dan sering dibully ini, dia justru akhirnya dipakai menjadi orang yang sangat besar dan orang yang sangat mempengaruhi semata-mata karena kebetulan. Ya. Nah, waktu kita nonton film seperti itu kadang-kadang di dalam benak kita mengatakan, ya itu benar-benar sebuah kebetulan yang luar biasa sampai orang yang kelihatannya sangat lemah dan tidak punya pengharapan, dia menjadi orang yang luar biasa besarnya. Dan kadang-kadang kita juga berharap bahwa hidup kita pun juga dipenuhi dengan kebetulan tersebut. Saudara, di dalam kekristenan kita juga menemukan sejarah kekristenan hampir semua, di dalam sejarah kekristenan ada momen-momen yang dicatat
di mana seolah-olah itu sebagai satu kebetulan, tapi ternyata punya dampak yang luar biasa untuk gereja dan juga untuk masa depan kekristenan. Saya ambil contoh Bapak Ibu dan Saudara sekalian ya. Satu kali di abad ke-19 itu Charles Spurgeon yang kita kenal sebagai the Prince of Preacher. Dia mengalami waktu dia masih remaja dan dia belum bertobat menjadi orang Kristen, dia sangat bergumul dengan kekosongan hatinya. Dia merasa depresi, dia rasa hidupnya tidak berguna dan dia juga mulai pikir, jangan-jangan saya mesti mengakhiri hidup saya. Lalu secara kebetulan hari itu dia pergi keluar dan karena salju itu sangat-sangat besar, dia memutuskan untuk berteduh di satu gereja. Kebetulan juga pendeta di gereja itu hari itu dia tidak masuk karena saljunya luar biasa besarnya sehingga pendeta tidak bisa datang untuk melayani di dalam gereja. Nah, kebetulan di dalam gereja tersebut ada satu orang yang berani untuk maju ke depan untuk baca kitab suci dan untuk share sebagian dari firman tersebut. Orang itu kemudian maju ke depan dan itu orang yang sangat-sangat uneducated seperti tidak sama dengan pendeta yang seharusnya berkhotbah. Lalu orang itu membuka satu bagian dari kitab Yesaya dan di dalam kitab Yesaya itu dikatakan, lihatlah kepadaku, ya kata Tuhan Allah di dalam ayat tersebut. Ya, khotbah yang katanya sangat-sangat sederhana dan juga sangat-sangat garing. Dan Charles Spurgeon hari itu yang kebetulan masuk ke dalam gereja itu untuk berteduh dari salju, dia duduk di belakang dan dia menantikan khotbah itu dan seluruh kebaktian selesai dengan hati yang sangat bosan. Nah, waktu Charles Spurgeon dia sedang duduk di sana, si pengkhotbah itu mungkin karena saking stresnya gitu ya, kadang-kadang kalau orang khotbah terus kayak nggak ada respon, mata orang ngantuk, kadang-kadang pengkhotbah itu bisa tergoda untuk membuat kayak semacam satu kejutan di dalam khotbahnya. Nah, waktu orang itu semua bosan dengerin dia berkhotbah gitu, meskipun dia bukan seorang pendeta, dia langsung tunjuk kepada Charles Spurgeon dan dia mengatakan, anak muda, dari seluruh orang di sini kayaknya hidupmu yang paling parah itu, hidupmu yang paling berantakan, hidupmu yang paling miserable. Lu dengerin firman seperti ini, lihatlah kepadaku dan seterusnya dan seterusnya. Hari itu, saudara, Charles Spurgeon yang kebetulan itu sedang berteduh di gereja, yang kebetulan pendetanya tidak datang, yang kebetulan ada orang yang mau gantikan, dan kebetulan dia buka bagian dari kitab Yesaya, pada waktu mendengar kisah ayat itu dibacakan, lihatlah kepadaku, hari itu dia mengerti bahwa seluruh bebannya, seluruh beban kekosongan hatinya dan dosanya, itu bisa diselesaikan pada waktu dia melihat kepada Allah yang memberikan anaknya yang mati di atas kayu salib. Hari itu menjadi orang Kristen, saudara. Ya, dan kalau sudah tahu hidup sejarah Charles Spurgeon, dia menjadi satu orang yang mempengaruhi begitu banyak orang dan satu orang yang sangat dikenal sebagai pengkhotbah yang paling hebat di dalam zaman itu dan mempengaruhi banyak orang setelahnya. Nah, kebetulan, saudara, kebetulan. Hari ini kita akan coba lihat ya, bahwa apa yang dialami oleh misalnya kayak Charles Spurgeon, apa yang kemudian digambarkan oleh si pembuat film Forrest Gump itu bukan merupakan sesuatu hal yang sebetulnya asing di dalam kitab suci. Karena kitab suci pun boleh dikatakan memiliki begitu banyak kisah-kisah yang kelihatannya kebetulan. Tapi kalau kita pikirkan lebih dalam, ini merupakan satu karya Allah yang tidak terlihat. Nah, saudara perhatikan apa yang kita tadi baca di dalam ayat ke-19 sampai ayat yang ke-23. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan, apa yang terjadi di sana itu merupakan satu bagian yang kelihatannya tidak terlalu penting dan tidak ada kaitannya dengan seluruh bagian di dalam pasal pertama dan pasal yang kedua di awal. Jadi sekali lagi ya saudara, hari itu Raja Ahasveros dia kehilangan ratunya, Ratu Esther. Karena Ratu Esther pada waktu dipanggil untuk hanya mengenakan mahkota, dia tidak mau. Akhirnya Raja Ahasveros hari itu memutuskan untuk Ratu Esther itu digeser dari jabatannya. Ya, itu yang pertama. Kebetulan hari itu raja menggeser ratu tersebut. Lalu yang kedua, diadakan kompetisi kecantikan yang melibatkan 127 provinsi di seluruh kerajaan Persia. Ya. Dan kebetulan Esther yang akhirnya terpilih menjadi ratu. Ya, itu kebetulan yang kedua. Lalu kemudian di dalam bagian ini dikatakan pada waktu Esther itu sudah menjadi ratu dan menang di dalam kompetisi kecantikan tersebut, maka dikatakan bahwa Mordekai itu hari itu sedang duduk di dalam pintu gerbang istana raja. Nah, ngapain Mordekai sedang duduk di pintu gerbang istana raja? Nah, saudara, kalau kita
sebagai orang-orang modern, kita membaca bagian ini, oh ada orang sedang duduk di pintu gerbang. Itu mungkin gambaran kita tuh kayak seperti ini ya, kayak pengawal dari istana Buckingham. Ya, ada orang berdiri di depan, lalu tidak bergerak. Nah, terus kita pikir jangan-jangan Mordekai itu seperti itu. Enggak, saudara. Kalau saudara melihat di dalam konteks zaman itu, pada waktu dikatakan bahwa Mordekai itu sedang duduk di pintu gerbang istana raja, itu bukan seperti satpam di kompleks perumahan gitu, yang enggak apa-ngapain nganggur. Enggak seperti itu. Nah, di dalam kondisi hari itu, saudara, yang disebut sebagai duduk di depan pintu gerbang istana raja, itu berarti Mordekai sedang aktif sebagai bagian dari pemerintahan untuk dia mengurusi urusan-urusan pemerintahan, ya, termasuk juga urusan-urusan legal, urusan-urusan pengadilan dan seterusnya. Di dalam zaman kuno, saudara, yang disebut sebagai gerbang istana itu merupakan satu tempat, satu hal yang luar biasa besarnya, tempat orang itu bisa pergi dan mengajukan masalah-masalah hukum. Tempat keputusan-keputusan publik itu kadang-kadang juga dibuat. Tempat orang akhirnya yang bertikai itu akhirnya ditenangkan dan seterusnya. Dan Mordekai dikatakan dia duduk di pintu gerbang istana raja. Berarti apa? Berarti Mordekai itu adalah satu orang ofisial pemerintah yang dia cukup penting sehingga dia dipercaya untuk memegang bagian tersebut. Nah, itu yang pertama. Kebetulannya saudara, pada waktu Mordekai dia sedang bekerja di sana hari itu, ada dua orang sida-sida, ada dua orang Kasim yang bernama Bigtan dan Teres yang mereka berupaya untuk membunuh raja. Nah, ini bukan merupakan satu hal yang luar biasa di dalam sejarah Persia. Kalau saudara melihat catatan sejarah dari seorang sejarawan Yunani bernama Herodotus di masa itu, maka dia mengatakan pada akhirnya Raja Ahasveros atau Xerxes dia memang akan dibunuh karena ada pemberontakan dari para kasim-kasimnya, ya. Itu. Jadi hari itu merupakan satu hal yang sangat biasa untuk raja itu kadang-kadang dibunuh dan dimatikan. Nah, Bigtan dan Teres mereka merencanakan untuk mengadakan satu kudeta kepada Raja Ahasveros. Dan secara kebetulan pada waktu mereka merancangkan pemberontakan kepada Raja Ahasveros, mereka itu berbicara di dekat Mordekai, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, kita tidak tahu bagaimana mungkin mereka itu ngomong tentang situasi untuk mengadakan kudeta dan bahkan pembunuhan kepada raja di dekat Mordekai sampai akhirnya Mordekai itu tahu. Nah, kemungkinannya para scholar itu mengatakan mereka sedang bicara di dalam bahasa asing yang mereka perkirakan tidak ada orang yang tahu, tetapi karena hari itu Mordekai ada di dekat mereka dan kemungkinan besar Mordekai itu menguasai beberapa bahasa, maka tanpa mereka tahu Mordekai itu akhirnya dengar. Bapak-Ibu sekalian. Ya, itu merupakan satu kebetulan lagi di dalam kitab Ester. Kalau misalnya dua orang ini, Bigtan dan Teres, merencanakan pembunuhan kepada raja tidak di dekat Mordekai, maka kemungkinan besar Mordekai juga tidak akan tahu dan itu semua bisa akan akhirnya terjadi. Tetapi entah bagaimana mereka akhirnya merencanakan pembunuhan tersebut dan sampai ketahuan kepada Mordekai. Apa yang terjadi berikutnya? Kalau saya perhatikan di dalam ayat 19 sampai ke 23, saya akan menemukan akhirnya setelah Mordekai tahu rencana pemberontakan kepada Raja Ahasveros, dia mengumumkan hal itu, dia memberitahukan kepada Ester. Ya, memberikan kepada Ester. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Mordekai beritahu Ester? Supaya Ester akhirnya bisa melindungi raja, supaya akhirnya Ester bisa menggagalkan rencana pembunuhan kepada Raja Ahasveros. Bukankah Raja Ahasveros adalah raja yang pagan, raja yang kafir, yang justru akhirnya meniduri si keponakannya itu, si Ester itu. Ngapain sekarang Mordekai dia berusaha untuk melindungi Raja Ahasveros? Nah, saudara, di dalam bagian ini ada satu orang penafsir mengatakan adalah satu bahaya yang sangat besar sebetulnya kalau sampai Raja Ahasveros itu digulingkan oleh Bigtan dan Teres. Mengapa? Karena sampai Bigtan dan Teres itu berhasil membunuh Raja Ahasveros dan mereka menggantikan raja yang baru, maka kemungkinan besar Ester yang adalah ratu dari Raja Ahasveros, dia juga akan ada di dalam bahaya. Jadi karena bagian tersebut, maka akhirnya si Mordekai memberitahu kepada Ester supaya si raja itu tidak kenapa-kenapa. Bapak Ibu sekalian, ya. Lalu apa yang kemudian terjadi berikutnya? Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian, seperti yang dikatakan oleh Herodotus ya, seorang sejarawan Yunani.
Biasanya raja-raja Persia itu merupakan raja-raja yang sangat-sangat teliti di dalam bagian pencatatan hal-hal seperti ini. Setiap kali ada orang yang berjasa bagi kerajaan Persia, setiap kali ada orang yang itu berhasil untuk melindungi raja dari kisah-kisah pemberontakan seperti ini, orang tersebut pasti akan langsung dinaikkan dan akan diberikan reward oleh kerajaan. Tetapi yang saudara lihat di sini, hal itu tidak terjadi. Ya, hal itu tidak terjadi. Nah, kalau sudah perhatikan ayat ke-22, saya bacakan sekali lagi. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukanlah kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulahkan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Kalau saya lihat apa yang terjadi setelahnya, di dalam pasal yang ketiga, Mordekai itu tidak diberikan imbalan apa-apa. Yang akhirnya diberikan imbalan itu justru adalah Haman yang menjadi musuh dari seluruh kerajaan Persia. Ya. Sekali lagi Herodotus mengatakan ini merupakan satu hal yang luar biasa umum untuk seorang raja itu segera menganugerahi reward bagi semua orang yang berjasa untuk dia. Itu tidak terjadi kepada Mordekai. Soal lihat di dalam bagian ini ya, kebetulan demi kebetulan. Kebetulan pasti disingkirkan, kebetulan Ester naik menjadi ratu, kebetulan hari itu Mordekai sedang bekerja, kebetulan Bigtan dan Teres sedang merencanakan pembunuhan yang diketahui oleh Mordekai, dan hari itu Mordekai memberitahukan kepada Ester, Ester menggagalkannya, dan kebetulan nama Mordekai itu tidak dicatat. Saudara kalau lihat kebetulan-kebetulan seperti ini, dan saudara bertanya, sekarang apa gunanya semua kebetulan tadi dalam kitab Ester? Gunanya apa? Saudara, kalau sudah baca sampai di sini saja, saudara tidak akan tahu kenapa kebetulan-kebetulan itu ada. Tetapi kalau sudah membaca seluruh kitab Ester sampai selesai, maka saudara akan menemukan berapa pentingnya kebetulan-kebetulan itu akhirnya terjadi. Kalau misalnya hari itu Mordekai segera diberikan hadiah oleh raja dan bukan raja melupakan Mordekai, maka yang namanya Haman, musuh daripada Israel, itu tidak akan ketahuan. Kalau misalnya hari itu Mordekai segera diberikan posisi yang jauh lebih tinggi sebagaimana yang akan dia dapatkan setelahnya sebagai orang yang hampir dekat dengan raja, maka kemungkinan besar Haman tidak akan merancangkan rencana pembunuhan untuk membasmi seluruh orang Yahudi. Dan kalau Haman itu sampai mengurungkan niatnya, kalau sampai Haman hari itu melihat Mordekai sudah diangkat demikian tinggi sehingga dia tidak berani untuk mengadakan acara rencana genosida kepada orang-orang Yahudi di Persia, maka kemungkinan besar kita juga tidak akan pernah bisa melihat bagaimana Tuhan itu mengubah keadaan, bagaimana Tuhan membalikkan keadaan dari umat yang tadinya terjepit menjelang kebinasan itu menjadi umat yang akhirnya diselamatkan dan justru diberikan posisi yang sangat penting. Saudara sekalian, waktu saudara melihat dalam kitab Ester kebetulan-kebetulan seperti ini, maka saudara akan menemukan bahwa hal-hal yang kelihatannya sangat sepele dan tidak ada kaitannya itu justru merupakan hal-hal yang nantinya di dalam tangan Tuhan itu akan Tuhan pakai untuk menunjukkan berapa dia adalah Tuhan yang sanggup untuk memunculkan hidup dari yang mati. Dari bangsa yang terancam, sekarang menjadi bangsa yang akan dimenangkan. Itu melalui apa? Melalui yang namanya kebetulan-kebetulan di dalam kitab Ester. Nah, kita hari ini akan sekilas melihat beberapa hal yang dunia ini tawarkan untuk mengerti semua kebetulan-kebetulan di dalam hidup kita. Dan kita akan sekali lagi bandingkan dengan apa yang Alkitab itu katakan untuk menjelaskan kebetulan-kebetulan tersebut. Ya. Saudara, saya sendiri juga mengalami satu kebetulan yang sangat besar di dalam hidup saya. Waktu saya ini anak pertama di dalam keluarga. Lalu waktu mama saya melahirkan saya tahun sekian gitu ya, tahun sekian. Maka karena teknologi kedokteran dan juga semuanya tidak terlalu secanggih sekarang, yang namanya bedah sesar itu juga belum terlalu terkenal, maka mama saya itu sangat kesulitan dan sangat kesakitan. Ya, sangat kesulitan dan kesakitan. Lalu hari itu karena sudah sangat-sangat beratnya, mama saya akan melahirkan saya, dan dokter menolak untuk mengadakan sesar, malah akhirnya diberikan satu, saya lupa namanya, cairan apalah namanya, kayak semacam satu cairan yang diberikan untuk mendorong, untuk menstimulasi kelahiran normal itu semakin berjalan
semakin cepat gitu. Itu semakin lama semakin menyakitkan untuk mama saya. Dan akhirnya mama saya itu ngomong di tengah kesulitannya, ya Tuhan, kalau anak ini lahir selamat gitu ya, nanti silakan Tuhan tuh pakai apapun. Itu. Nah, hari itu mama saya memang dalam kesulitan yang sangat besar. Karena waktu melahirkan saya, nenek saya tidak ada. Nenek saya tidak ada untuk mendampingi mama saya. Kenapa? Karena nenek saya hari itu dia sedang pergi dari Malang ke Solo berhubung adiknya itu meninggal. Nah, saudara tahu adik yang meninggal itu siapa? Adik nenek saya yang meninggal itu adalah seorang pendeta di Solo di gereja lokal sana gitu. Jadi hari itu dia meninggal, terus mama saya itu ngomong janji sama Tuhan. Ini anak ini kalau selamat ya saya kasih kepada Tuhan gitu. Itu kebetulan, saudara. Itu kebetulan. Ya. Dan banyak kebetulan-kebetulan lain. Saya hari ini bisa sampai ke Auckland juga satu kebetulan gitu. Kebetulan hari itu COVID, lalu kebetulan hari itu varian Delta. Kebetulan hari itu pemerintah Australia tidak mengizinkan siapapun keluar dari Australia. Bahkan kalau sudah tahu ceritanya Vikari Sijin, dia sedang studi di Westminster, Amerika, dia harus segera pulang ke Australia kalau tidak mau kesulitan masuk ke Australia lagi. Dia mesti pulang hari itu. Kebetulan hari itu semua tidak bisa keluar dari Australia, dan akhirnya kebetulan saya ditempatkan di sini. Semuanya itu kebetulan-kebetulan gitu. Lalu bagaimana caranya kita mengerti semua kebetulan-kebetulan tersebut? Sekali lagi ya saudara, di dalam hidup ini ada paling tidak 3 macam penjelasan untuk menjelaskan, untuk mengerti kebetulan-kebetulan tersebut. Yang pertama saudara, kebetulan-kebetulan yang kita alami di dalam hidup itu sebetulnya adalah peristiwa-peristiwa acak gitu. Ya, dari perspektif sekular, dari perspektif ateistik, maka orang-orang di dalam pandangan seperti ini akan mengatakan bahwa ya yang namanya kebetulan benar-benar cuma kebetulan, itu benar-benar just pure luck gitu, benar-benar just pure chance. Karena mereka berpikir bahwa di dalam seluruh alam semesta ini itu sama sekali tidak ada satu pikiran atau satu kekuatan yang mengatur kenapa kejadian ini muncul dan kenapa kejadian itu tidak muncul dan seterusnya. Semuanya betul-betul acak, semuanya betul-betul tanpa purpose, semuanya betul-betul tanpa desain. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup ini itu benar-benar random saja bisa terjadi. Nah, ini adalah penjelasan yang pertama. Semua kebetulan-kebetulan dalam hidup manusia itu merupakan satu hal yang bersifat random. Ya, jadi makanya orang-orang yang mereka menghidupi cara pandang seperti ini, cara pandang sekuler, cara pandang ateistik, mereka kalau akan menghadapi satu kesulitan, akan menghadapi satu tantangan, biasanya mereka akan mengatakan kalimat ini, apa itu? Wish me luck gitu. Ya, wish me luck gitu. Ya doakan supaya saya beruntung. Ya just luck, pure luck gitu. Bapak Ibu dan sekalian. Kalau orang mendapatkan rezeki misalnya ya, mendapatkan rezeki, maka orang akan mengatakan, "Oh, you're so lucky." Kamu sangat beruntung. Kamu mendapatkan luck itu. Dapat dari mana? Ya itu acak itu. Acak, sama sekali acak. Itulah pandangan yang pertama yang mengatakan bahwa semua kebetulan ini itu betul-betul merupakan sebuah pure chance, saudara, pure chance. Tetapi kesulitannya dengan pandangan ini yang berusaha untuk menjelaskan semua kebetulan itu adalah random, adalah betul-betul luck. Itu apa, saudara? Pertama, mereka akan sangat kesulitan untuk mengerti yang namanya masalah hidup itu, the problem of life. Ya. Kalau seluruh dunia ini itu tidak ada yang mengatur, kalau misalnya seluruh dunia ini itu tidak ada tujuannya dan semuanya itu terjadi secara random, hidup ini juga merupakan sesuatu yang terjadi secara random, maka kenapa kita sebagai manusia itu harus selalu berusaha untuk bertahan hidup? Gitu. Kalau semuanya ini random, tidak ada yang mengatur dan seluruh kehidupan ini merupakan kehidupan yang muncul karena kecelakaan, lalu kenapa saya itu harus bertahan hidup? Nah, itu salah satu masalah besar di dalam pertanyaan filsafat, saudara. Ada satu orang filsuf eksistensial yang mengatakan salah satu masalah besar dalam kehidupan manusia adalah menjawab pertanyaan kenapa kita semua tidak melakukan yang namanya bunuh diri kalau hidup ini adalah sebetulnya acak. Gitu. Kalau hidup ini tidak ada yang mendesain, hidup ini tidak ada yang menciptakan, hidup ini bukan merupakan satu hal yang sedang dimaksudkan untuk ada. Lalu buat apa kita ini ada? Ya. Nah, kalau saya bisa bayangkan ya dengan cara pandang seperti ini, kalau untuk hidup saja itu orang tidak mendapatkan jawabannya, apalagi pada waktu nanti orang akan dibenturkan dengan yang namanya kesulitan hidup gitu. Ya, hidup aja sudah susah. Terus ngapain sekarang di dalam kehidupan saya yang cuma singkat ini, saya harus mengalami misalnya, Pak, saya harus mengalami cancer lah, saya harus mengalami kesulitan finansial lah, saya harus mengalami misalnya kesulitan di dalam jiwa saya mengalami depresi psikotik dan seterusnya. Buat apa itu? Apa artinya saya harus bertahan mengalami semuanya itu?
Kalau di dalam cara pandang yang pertama, yang mengatakan ya semuanya adalah pure chance, semuanya adalah bersifat random, karena memang tidak ada satu orang pun, tidak ada satu kuasa pun yang mengatur kehidupan ini, maka itu merupakan satu cara pandang yang justru membawa orang untuk makin lama makin putus asa. Mereka putus asa melihat hidup ini tidak ada gunanya, meskipun dengan semua kebetulan yang ada, dan mereka juga tidak menemukan jawaban kenapa di tengah-tengah semua penderitaan, kesulitan, saya masih harus menanggung semuanya itu kalau hidup ini memang tidak ada gunanya. Itu bagian yang pertama, Saudara, ya, yang mengatakan bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini termasuk kebetulan-kebetulan tersebut itu adalah just pure chance. Lalu yang kedua, yang kita seringkali juga akrab di dalam pembicaraan kita, di dalam hidup kita untuk mengerti semua kebetulan tadi. Pandangan yang kedua itu mengatakan bahwa semua hal yang ada di dalam hidup ini, yang terjadi di dalam dunia dan di dalam hidup saya, meskipun kelihatannya kebetulan, tapi itu semua merupakan hasil dari apa yang disebut sebagai karma. Ya, cukup akrab kan dengan karma. Ya, sekarang kata karma itu cukup familiar, sangat familiar di dunia barat. Waktu kita mengalami apa gitu ya, orang mengatakan ya itu karmamu. Ya, mungkin karena kamu pernah berbuat apa di masa lalu, akhirnya sekarang kamu harus menanggung akibatnya. Waktu orang sedang digoda untuk berbuat jahat, kadang-kadang mereka menahan diri untuk tidak melakukannya, karena mereka takut satu kali mereka mesti bayar karmanya. Gitu ya, saya baca ada satu berita di mana ada satu orang ayah, dia mengatakan saya mau betul-betul menjaga hidup saya secara suci. Gitu. Karena apa? Karena saya takut kalau saya menjadi satu orang laki-laki yang mempermainkan para wanita, maka saya khawatir nanti anak perempuan saya itu akan mendapatkan karmanya. Jadi dia mengekang dirinya untuk hidup baik-baik, tidak mau bermacam-macam gitu ya. Hidup di dalam moralitas yang tinggi. Karma, Saudara. Pandangan ini itu mengatakan bahwa semua hal yang terjadi di dalam hidup saya, setiap kebetulan-kebetulan tersebut itu sebenarnya sudah diatur oleh satu sistem yang disebut sebagai karma. Gitu, ya, sebagai karma. Waktu kita di dalam hidup ini kita mendapatkan kebetulan yang negatif. Gitu. Berarti apa? Berarti saya sedang mengalami karma itu. Saya sedang membayar konsekuensi dari perbuatan yang saya pernah kerjakan di masa lalu. Ya. Pada waktu misalnya saya sakit itu, maka sakit saya ini apa? Sakit saya merupakan cara saya, keharusan saya untuk membayar satu perbuatan jahat misalnya yang saya pernah kerjakan di masa lalu. Tapi kalau saya mendapatkan satu rezeki yang sangat besar, maka ini bukan merupakan sekedar kebetulan, tapi merupakan satu upah, satu reward dari perbuatan baik yang saya pernah kerjakan di masa lalu. Ya. Nah, kalau saudara pernah mengingat Indonesia itu pada tahun kemarin itu sedang ada di dalam satu pembicaraan politik yang luar biasa rumitnya karena ya anak mantan presiden itu diajukan sebagai wapres, gitu ya. Sudah pasti cukup kenal kan dengan seperti itu. Lalu di tengah perdebatan di sosial media, Saudara, tengah perdebatan sosial media, apakah orang ini layak untuk menjadi wapres ya dengan cara yang dipertanyakan, dengan cara yang katanya melanggar etik. Maka ada orang-orang di dalam sosial media itu menjelaskan seperti ini. Si anak ini dengan seluruh kontroversinya itu bisa menjadi wapres. Kenapa? Karena apa? Karena kemungkinan besar di masa lalunya dia pernah membuat satu amal yang luar biasa besarnya sehingga hari ini dia mendapatkan yang namanya rezeki itu jadi wapres. Itu kira-kira itu. Ya. Nah itu adalah cara pandang yang berusaha untuk menjelaskan kebetulan-kebetulan. Cara pandang secara karma. Karma itu apa? Karma itu merupakan satu sistem yang berjalan secara mekanik untuk membayar orang berdasarkan apa yang mereka pernah berbuat di masa lalu. Yaitu karma. Ya, itu karma. Kalau sudah jahat, sudah akan mendapatkan upahnya di dalam kebetulan itu yang bersifat negatif. Kalau sudah dulu pernah berbuat baik, sudah akan mendapatkan upahnya di dalam hal-hal yang bersifat positif. Itu yang namanya karma. Jadi karma itu mengatakan semua kebetulan-kebetulan itu bisa dijelaskan dengan sistem reward and punishment yang diatur oleh si karma ini. Tetapi saudara, yang kita harus mengerti sebagai orang Kristen adalah yang namanya karma itu bersifat impersonal. Impersonal itu berarti apa? Tidak ada pribadi yang menggerakkannya. Karma ini seperti seperti autopilot itu. Satu sistem dalam kehidupan yang bersifat autopilot. Apapun yang kita masukkan di dalam kehidupan kita itu akan pasti kembali kepada kita dengan sistem yang bersifat mekanik seperti ini. Saudara, ya. Jadi di dalam hukum karma maka tidak ada yang namanya Tuhan, tidak ada yang namanya kemudian cinta kasih, tidak ada yang namanya pengampunan, tidak ada yang namanya grace dan seterusnya, tidak ada. Semuanya akan berjalan secara mekanik,
Sama seperti mesin yang menggerakkan, yang harus bekerja sebagaimana dia diprogram untuk bekerja. Ya. Nah, saudara, di dalam bagian seperti ini, maka kita menemukan sistem karma itu adalah satu sistem yang bergerak atas dasar justice, adil. Pokoknya orang dapat apa yang dia pernah kerjakan. Itu karma, betul-betul berdasarkan yang namanya justice. Nah, masalahnya saudara, di dalam sistem karma seperti ini, maka akan sangat sulit untuk semua orang itu menentukan, memutuskan apakah saya itu harus menolong orang lain yang ada di dalam kesulitan atau tidak. Nah, itu salah satu hal yang sangat memberatkan dalam sistem karma. Kalau setiap orang itu harus membayar apa yang dia pernah kerjakan. Kalau setiap orang hari ini harus menderita dan penderitaannya itu merupakan satu bagian yang harus dia bayar karena dia pernah berbuat kesalahan di masa lalu. Maka pertanyaan adalah apakah saya itu waktu melihat orang itu susah saya harus tolong atau tidak gitu. Apakah waktu saya tolong saya sedang menggagalkan dia untuk membayar karmanya supaya bisa naik ke kehidupan lebih baik, ataukah justru pada waktu saya tolong dia saya memang harus berbuat baik untuk meringankan penderitaannya. Salah satu kesulitan di dalam sistem karma itu, saudara, adalah karma itu menghalangi kita sebagai orang-orang yang ini ya, yang mengamati, untuk kita betul-betul memberikan hati kita, menolong, berbagi beban, mengasihi dan seterusnya. Saudara. Karena apa? Ya, semua kebetulan yang terjadi itu memang adalah upah orang tersebut. Lalu apakah saya mesti bertanggung jawab atas apa yang dia memang hasilkan? Itu cara pandang yang kedua. Oke. Cara pandang yang pertama mengatakan semua kebetulan-kebetulan tadi adalah satu hal yang bersifat acak, yang tidak ada tujuannya. Ya sudah betul-betul acak. Cara pandang yang kedua menjelaskan kebetulan-kebetulan tadi dari satu sistem yang disebut sebagai yang namanya karma. Nah, orang Kristen, kita sebagai umat Tuhan, itu kita tidak melihat bahwa kebetulan-kebetulan itu merupakan satu hal yang bersifat acak, random, tidak ada penjelasan. Tapi kita tuh juga tidak mengatakan bahwa penjelasan dari hal-hal kebetulan tadi itu ada di dalam kehidupan saya di masa lalu, sehingga saya apapun yang saya terima hari ini itu merupakan hasil upah saya. Kita juga tidak menjelaskan seperti itu. Ya. Nah, di dalam kitab suci, maka Alkitab itu mengatakan bahwa di balik setiap kebetulan-kebetulan tadi itu ada tangan Tuhan yang bekerja. Ada tangan Tuhan yang bekerja. Jadi di belakang setiap kebetulan-kebetulan tersebut Bapak Ibu Saudara, ada pribadi Allah yang mengatur bagaimana semua peristiwa-peristiwa di dalam seluruh dunia itu akhirnya boleh terjadi dan boleh bergulir. Ya, ada pribadi Allah di sana. Dan kalau saudara melihat apa yang dikatakan kitab suci tentang Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, maka saudara akan menemukan bahwa Allah yang dinyatakan kitab suci, yang mengatur seluruh peristiwa-peristiwa tersebut, dia bukanlah Allah seperti satu sistem yang dimengerti di dalam karma. Dia bukanlah Allah sebagaimana dimengerti oleh orang-orang yang memikirkan tentang kebetulan-kebetulan sebagai satu hal yang bersifat acak. Sebaliknya saudara, waktu saudara menemukan apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang Allah yang mengatur ke seluruh kejadian-kejadian seluruh dunia, maka saudara akan melihat bahwa Allah itu mengatur semua hal yang terjadi di dalam hidup kita itu dengan apa? Itu dengan hikmat bijaksananya gitu. Ya, semua hal yang terjadi itu terjadi karena wisdomnya Tuhan. Gitu. Itu bukan merupakan satu kejadian yang bersifat acak, bukan satu kejadian untuk sekedar membayar upah, tapi semua kejadian itu diatur oleh hikmat bijaksananya Tuhan sendiri. Bukan hanya demikian, saudara. Waktu kita memikirkan tentang pengaturan Allah atas dunia ini, maka kita juga melihat bahwa Allah ketika mengatur seluruh isi dunia, dia mengatur dengan apa? Dia mengatur dengan anugerah dan juga dengan belas kasihannya. Ini satu hal yang kita harus mengerti, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Semua hal yang terjadi itu karena ada bijaksananya Allah dan juga karena ada anugerah daripada Tuhan. Dan semua hal yang terjadi itu terjadi karena apa? Itu terjadi karena Allah ingin mendatangkan kemuliaan untuk dirinya dan juga kebaikan untuk semua orang. Satu ayat yang sangat terkenal dari Roma pasal 8 ayat ke-28 mengatakan, ya, untuk Allah itu bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, orang-orang yang mengasihi Dia ini siapa? Orang-orang yang mengasihi Dia itu adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ya, Roma 8 ayat 8 mengatakan,
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Roma 8:29 mengatakan bahwa orang-orang yang disebut sebagai mengasihi Allah adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yaitu untuk apa? Untuk percaya kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu dan Saudara. Ini adalah cara pandang kitab suci untuk melihat kebetulan. Semua yang disebut sebagai kebetulan itu di baliknya ada tangan Allah sendiri yang bekerja untuk mendatangkan kemuliaan bagi dirinya dan kebaikan untuk kita. Allah merancang segala sesuatu dengan hikmatnya dan juga dengan belas kasihannya. Dan apa yang dikatakan oleh kitab suci itu adalah satu hal yang sangat-sangat penting. Karena Alkitab itu mengatakan waktu Allah mengatur segala sesuatu, maka Allah itu mengatur bukan hanya hal-hal yang besar seperti perang atau seperti musibah, itu semua di dalam kontrol Allah. Tetapi juga Allah itu mengatur hal-hal yang kecil, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya, kita akan coba lihat beberapa ayat di dalam kitab suci tentang bagaimana Allah mengatur semua peristiwa di dalam hidup kita. Oke, slide. Nah, ini ada satu ayat yang Saudara bisa lihat, kita bisa bandingkan dari kitab 1 Raja-Raja ayat ke-22, ayat 34 sampai ayat 37. Di dalam ayat ini itu dikatakan bagaimana Raja Ahab itu mati. Nah, ceritanya ya Saudara, konteksnya adalah si Raja Ahab, raja dari Israel, itu bekerja sama dengan raja dari Yehuda. Ya, Raja Israel Utara bekerja sama dengan Raja Israel Selatan untuk mereka berperang. Tetapi Raja Israel Utara yaitu Ahab, sebelum dia berperang, maka Tuhan sudah bicara bahwa orang ini itu akan mati dalam peperangan. Ya, sudah ada nubuat bahwa Ahab si Raja Israel Utara akan mati dalam peperangan. Lalu pada waktu Ahab mendengar berita seperti itu, dia punya satu strategi. Bagaimana caranya dia menghindarkan diri dari kematian, maka dia memutuskan bahwa dia tidak akan menggunakan pakaian raja. Waktu dia akan berperang, dia akan menggunakan pakaian biasa waktu dia masuk ke dalam medan pertempuran. Supaya orang tidak mengenali bahwa dia adalah Raja Utara. Ya. Dan ini yang dikatakan oleh kitab suci. Bagaimana akhirnya Ahab yang dinubuatkan untuk mati, itu betul-betul mati dalam pertempuran. Ini yang dikatakan kitab suci. Saya bacakan. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar bahwa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran bertambah seru pada hari itu dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Kira-kira pada waktu matahari terbenam, terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu. Masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya, raja sudah mati. Silahkan kita lihat ayat 34 bersama-sama. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Raja Ahab yang sudah dinubuatkan bahwa engkau itu akan mati dalam peperangan, itu betul-betul mati. Matinya bagaimana? Matinya karena kebetulan, saudara. Karena kebetulan. Kebetulannya adalah ada satu tentara Aram yang dengan sembarangan dia tarik panah lalu dia tembak ke atas. Lalu pada waktu panah itu menukik ke bumi, dia pas kena sambungan sirah yang dipakai oleh Raja Ahab. Raja Ahab mati. Ya, dan akhirnya hari itu seluruh Israel Utara kalah. Dan Raja Ahab yang jahat, yang pernah konfrontasi dengan Elia, itu akhirnya mati. Dan akhirnya muncul satu kebangunan dan pembaruan di dalam kehidupan umat Tuhan. Ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa Raja Ahab akan gugur, itu akhirnya digenapi melalui sesuatu yang bersifat yang namanya kebetulan tersebut. Kita coba lihat ayat yang kedua ya. Yang berikutnya. Nah, ini satu bagian dari Amsal, saudara. Satu bagian dari Amsal. Undi, dice, dadu, dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal dari Tuhan. Kita tuh buang undi waktu main apalah itu, waktu main ya apapun ya, pakai dadu, gitu. Ular tangga kayak apa kayak itu, atau orang zaman dulu pakai purim untuk menentukan dan melihat apa yang akan menjadi kehendak Tuhan. Undi itu dibuang oleh tangan manusia, tetapi keputusan permukaan mana yang akan keluar itu berasal daripada Tuhan. Tuhan tuh bekerja bahkan mengatur hasil daripada dadu yang digulirkan oleh manusia. Yang Tuhan kerjakan itu bukan hanya hal-hal yang besar seperti politik peperangan, seperti utara melawan Aram misalnya, tapi juga termasuk undian yang kita buang. Itu Tuhan yang akhirnya mengatur semuanya. Ya, di dalam hikmahnya dan di dalam anugerahnya. Lalu kemudian ayat yang berikutnya yang sangat terkenal dari Matius pasal yang ke-10.
Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit yang murah tersebut pada waktu dia jatuh ke bumi itu karena kehendak Bapa. Termasuk apa? Termasuk rambut yang jatuh pun, rambut di dalam kepala kita itu sudah dihitung oleh Tuhan. Dan sebagaimana Tuhan itu tahu burung pipit itu yang mana akan jatuh ke dalam titik yang mana. Demikian juga Tuhan tahu rambut kita jatuh kapan dan di mana. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Tuhan itu mengatur hal-hal yang besar dan juga hal yang kecil dengan apa? Dengan tangan yang penuh dengan hikmat dan penuh dengan kasih karunia tersebut. Nah, kita akan coba lihat satu klip ya saudara, yang menggambarkan bagaimana sebetulnya kalau kita pikir-pikir tidak ada hal yang disebut sebagai hal besar di hadapan Tuhan. Gitu. Kalau kita kadang-kadang suka pikir, apakah Allah itu juga ngurusin sih hal-hal kecil seperti ini? Waktu nanti kita lihat video ini, kita akan sadar bahwa sebetulnya di dalam mata Tuhan, maka semua hal yang kita pikir itu besar, resesi ekonomi misalnya, itu juga hal yang kecil di mata Tuhan itu. As simple as that. Mari coba kita lihat satu video ya. Ini kira-kira 2 menit. Saudara bisa lihat di YouTube lah kalau mau lihat totalnya yang 4 menit. Kita hanya akan lihat di pertengahan video tersebut. Kita akan coba lihat sama-sama bagaimana hidup manusia dan seluruh universe kita itu pada waktu di zoom out ternyata apa? Ya kita tuh sangat-sangat insignifikan. Gitu ya. Coba kita bersama-sama. Bisa dibesarin Pak? Bisa mulai lagi di menit kedua gitu ya. Oke, boleh stop sebentar ya. Balikin lagi ke menit kedua terus di pause sebentar ya. Menit kedua boleh bisa digeser nggak? Oke, terus sampai sini ya. Oke, itu kira-kira hidup kita manusia di situ ya. Saudara lihat itu ukuran manusia seperti itu, lalu kemudian di sekitarnya ada bunga rafflesia, ada yang namanya burung dodo dan seterusnya. Ya. Lalu kita akan coba sama-sama lihat sebetulnya manusia ini, yang kita pikir kita ini penting, kita ini besar, kita ini sangat signifikan dalam dunia ini. Gitu. Sebenarnya seberapa penting sih kita dan seluruh sejarah kita? Mari coba kita sama-sama lihat ya. Itu manusia. Oke, dinosaurus segitu ukurannya. Lalu ada pohon ek, redwood tree, Boeing 747. Liberty, Eiffel Tower, Burj Khalifa, lalu Uluru, Central Park, Comet Halley, terus Rhode Island di Amerika Serikat, terus, saya udah nggak tahu lagi itu apa tuh, Grand Canyon, California, Pluto segitu gedenya, planet bumi, Minecraft World, matahari. Saudara bisa perhatikan deh, kita semakin lama itu semakin tidak signifikan. Berapa remehnya kita itu. Apa sih peristiwa yang kita anggap sebagai peristiwa yang sangat besar dalam hidup kita itu di hadapan Tuhan? So small, sangat-sangat kecil. Nebula, Stingray Nebula lebih gede lagi. Nah kita udah hilang di sana deh. Dari tadi kita hilang. Eskimo Nebula, Helix Nebula. Hidup manusia itu remeh, saudara. Hal-hal besar yang kita pikir itu sangat-sangat penting ternyata gak penting banget dibandingkan dengan seluruh alam semesta. Ini terus berjalan semua galaksi-galaksi yang sangat besar itu dibandingkan dengan galaksi-galaksi lain yang lebih besar. Kelihatan menjadi tahu-tahu sangat-sangat kecil. Nah itu galaksi kita Milky Way. Masih ada yang lebih besar lagi. Ya sampai terakhir, ini yang terakhir, observable universe. Observable universe. Nah, waktu saudara melihat video seperti ini ya saudara, waktu saudara melihat video seperti ini, maka sekali lagi saudara akan sadar gitu, bahwa di hadapan Tuhan semua peristiwa
yang terjadi dalam hidup kita, dalam sejarah, itu peristiwanya semuanya peristiwa-peristiwa kecil. Peristiwa-peristiwa nggak penting gitu. Tapi Alkitab itu mengatakan even untuk rambut yang jatuh itu, yang kalau dibandingkan dengan semua galaksi lain itu just very insignificant, nothing gitu. Itu tidak akan terjadi tanpa kehendak Bapamu yang di sorga. Saudara. Dan ini merupakan cara pikir kita sebagai orang-orang Kristen pada waktu kita melihat yang namanya kebetulan-kebetulan tersebut. Sekali lagi ya, waktu saudara menemukan di dalam kitab Esther, bagaimana kebetulan Esther itu menjadi ratu. Karena kebetulan Vasti disingkirkan. Kebetulan Mordekai hari itu ada di dalam gerbang istana raja. Kebetulan dia dekat dengan Bigtan dan Teres. Kebetulan misalnya Bigtan dan Teres tidak tahu bahwa Mordekai ngerti bahasa mereka. Dan kebetulan Mordekai punya akses ke istana Esther. Dan kebetulan lainnya itu akhirnya di dalam tangan Tuhan itu digunakan untuk apa? Untuk membalikkan rencana jahat Mordekai untuk keselamatan daripada umat Tuhan. Ya. Nah, waktu kita melihat bagian seperti ini dan kita lihat kitab Esther dibandingkan dengan seluruh kitab suci, kita menemukan bahwa tidak ada yang namanya kebetulan. Semua kebetulan-kebetulan yang terjadi dalam hidup kita, itu dibaliknya ada tangan Tuhan sendiri yang bekerja. Ya. Nah, kita akan mengakhiri khotbah hari ini dengan beberapa refleksi, saudara, dengan beberapa refleksi saja. Ya. Yang pertama-tama, saudara, ya, yang pertama-tama yang kita perlu perhatikan. Sebagai orang Kristen, kita tuh mesti mengerti, ya, kita pasti mengerti bahwa hal paling besar yang Tuhan itu pernah kerjakan, hal yang paling besar yang mungkin kelihatannya di hadapan orang-orang yang sekuler itu cuma hanya sekedar kebetulan belaka, itu adalah pemberian Yesus Kristus untuk kita. Itu adalah hal paling besar yang Tuhan itu kerjakan di dalam rancangan tangannya. Pada waktu kita hari ini menjadi orang Kristen dan kita berhadapan dengan begitu banyak pergumulan. Saya nggak tahu saudara sedang bergumul apa hari ini. Ya, saudara sedang mengalami kebetulan apa di dalam hal ini. Mungkin saudara sedang dealing dengan masalah finansial atau masalah kesehatan dan seterusnya. Saudara sedang dealing dengan kesulitan saudara untuk bertumbuh secara rohani di hadapan Tuhan dan seterusnya. Dan saudara menemukan ada begitu banyak hal. Kebetulan-kebetulan yang menghalangi saudara, maka satu hal ini yang kita mesti tangkap bersama-sama sebagai orang Kristen, bahwa di dalam pengaturan Tuhan, maka hal paling penting yang Tuhan itu kerjakan di dalam kedaulatannya, di dalam tangannya, di dalam providensianya adalah Dia memberikan itu Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Ya, sebagai juru selamat kita. Dan Alkitab mengatakan pada waktu Yesus Kristus diberikan sebagai juru selamat, ini apa? Ini menggenapi begitu banyak nubuat yang pernah Allah itu katakan di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, pada waktu kita mengerti bahwa apapun ya yang kita hadapi dalam dunia ini, yang kita tidak bisa jelaskan, itu keluar dari tangan Tuhan yang sama yang pernah memberikan Yesus Kristus kepada kita, maka kita sebagai orang-orang Kristen, saudara, kita boleh diberikan kekuatan, kita juga boleh diberikan satu kemampuan untuk kita boleh berdamai dengan kondisi kita hari ini. Kita mungkin tidak mengerti kenapa di dalam tangan Tuhan, dari tangan Tuhan, kita mengalami satu krisis yang besar hari ini. Kita mungkin tidak bisa mengerti kenapa di dalam tangan Tuhan kita mengalami satu kesulitan yang besar yang kita tidak bisa pecahkan. Kita mungkin tidak mengerti misalnya, beberapa orang itu akan bergumul misalnya dengan ini ya, dengan long term depression lah atau apa, yang mereka tidak akan mungkin misalnya di dalam pergumulan mereka, yang seperti mereka itu tidak akan bisa lepas dari depresi atau apa begitu. Nah, kita tidak tahu secara pasti kenapa Tuhan izinkan kebetulan-kebetulan itu muncul dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada waktu kita mengerti bahwa ya, dari tangan Tuhan yang sama, Yesus Kristus itu diberikan untuk kita. Maka kita tuh bisa menempuh semua pergumulan-pergumulan tadi, semua pergumulan-pergumulan, kebetulan-kebetulan yang muncul dalam hidup kita, itu dengan hati yang penuh percaya kepada Allah Bapa yang sudah mengadopsi kita sebagai anak-anaknya. Pada waktu kita berhenti untuk melihat semua pergumulan dalam hidup kita, itu sebagai satu hal yang acak. Tapi semuanya keluar dari tangan Tuhan. Pada waktu kita mengerti bahwa apapun pergumulan kita hari ini yang sangat berat, itu bukan kita alami tanpa anugerah Allah yang adalah Bapa kita, maka kita diberikan satu perasaan aman dan satu perasaan tenang untuk kita terus maju dan untuk kita boleh terus percaya di dalam kedaulatan dan di dalam anugerah Tuhan.
Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, seringkali kita sebagai orang Kristen, kita seringkali mempertanyakan kenapa Tuhan mengizinkan hal ini dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin sampai akhir hidup kita tidak akan pernah tahu jawabannya apa. Tetapi selama saya tahu bahwa pemberian Tuhan yang paling besar Dia sudah berikan itu, saya bisa lebih tenang untuk menghadapi hal-hal yang Tuhan itu izinkan di dalam kehidupan saya. Itu bagian yang pertama ya, refleksi. Ya. Bahwa kalau Tuhan bisa mengatur semuanya dengan tangannya, mulai dari dadu, mulai dari nasib raja, maka hal yang paling penting yang Tuhan atur untuk akhirnya terjadi dalam sejarah adalah Yesus Kristus itu mati dan bangkit untuk saya, juru selamat saya. Lalu kemudian yang kedua, setelah kita tahu bahwa Allah itu mengatur semuanya dan di dalam pengaturan Tuhan, maka salib Kristus itulah center yang diberikan untuk kita, yang diberikan untuk kita boleh akhirnya pegang. Maka yang kedua, kita sebagai orang-orang Kristen, kita dipanggil untuk kita memberikan respons kita yang terbaik di dalam setiap peristiwa yang Tuhan itu izinkan untuk ada dan terjadi dalam hidup kita. Ada satu orang ya saudara, bernama George Mueller itu. Dan saudara tahu di dalam hidupnya, dia pernah mencatat bahwa dia mengalami 50.000 kebetulan-kebetulan. 50.000 kebetulan-kebetulan. Di dalam kesulitannya, dia mengalami 50.000 kebetulan-kebetulan yang mengeluarkan dia dari kesulitannya tersebut. George Mueller itu seorang Kristen yang dia di dalam pelayanannya, dia membuka panti asuhan dan dia mengasuh orang-orang yang sudah kehilangan orang tua dan seringkali dia mengalami kesulitan-kesulitan finansial dan seterusnya. Tetapi dalam semua kesulitan-kesulitan pelayanannya, dia mengalami 50.000 kebetulan. Dan saya tahu apa yang dikerjakan oleh George Mueller. 50.000 kebetulan-kebetulan tersebut adalah 50.000 kebetulan yang muncul setelah dia berdoa untuk setiap 50.000 kesulitan tersebut. George Mueller. Waktu kita mengerti, kita ini mengalami kesulitan sebagai anak Allah karena kita sudah ada di dalam Yesus Kristus, maka kita diminta itu untuk memberikan respon kita yang paling baik sebagai orang Kristen di dalam semua peristiwa itu. Dan salah satu respon yang kita bisa berikan kepada Tuhan adalah apa? Adalah pada waktu kita itu senantiasa ada di dalam doa kepada Allah yang mengizinkan setiap situasi itu terjadi. Sekali lagi, orang seperti George Mueller, dia mengalami 50.000 kebetulan itu karena dia berespon sebagai anak Allah yang bersuluh dalam doa itu. Ada satu orang teolog mengatakan seperti ini. Semakin kita sering berdoa, maka kita mengalami semakin sering kita berdoa, maka semakin sering kebetulan-kebetulan itu muncul di dalam hidup kita. Kebetulan-kebetulan yang membuat kita mengerti bahwa ada tangan Tuhan yang sedang bekerja di dalam pergumulan dan juga di dalam hidup kita, saudara. Ya, kita sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk memberikan respon kita yang terbaik. Respon kita yang terbaik itu apa? Kita bergumul di dalam doa gitu. Tapi juga respon kita yang berikutnya adalah kita boleh menerima, belajar untuk menerima segala sesuatu dengan satu ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu sekali lagi bahwa pada waktu kita mengalami hal ini, kita mengalaminya dari tangan Tuhan yang sedang menuntun semua hal untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaannya. Kita belajar untuk mengucap syukur di sana. Kita belajar untuk menjadi grateful, tapi juga sekaligus kita belajar untuk menjadi restful. Karena kita tahu kita mengalami sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah yang Dia sendiri sudah tebus. Hari ini kita belajar sekali lagi tentang teologi kebetulan. Kita melihat apa yang dialami oleh Esther dan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kebetulan-kebetulan tersebut untuk mendatangkan kebaikan bagi keselamatan umatnya. Kebetulan-kebetulan itu merupakan mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan secara inkognito. Semua kebetulan-kebetulan itu terjadi. Itu adalah karena Tuhan bekerja secara tersembunyi di dalam kehidupan kita. Dan pada waktu kita menjadi orang yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan makin peka tangan Tuhan itu merangkai apa di dalam hidup ini. Bila kiranya ini boleh menjadi satu kekuatan buat kita. Mari kita sama-sama tunduk kepala kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Tuhan dan kami mengaku Tuhan, berapa kecilnya Tuhan diri kami. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan karena kami sadar meskipun kami kecil, meskipun kami tidak signifikan Tuhan, tidak penting dibandingkan dengan semua hal yang pernah ada di dalam seluruh alam semesta ini. Kami bersyukur kalau Tuhan campur tangan dan Tuhan terlibat
mengatur kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena kami sadar bahwa apapun yang kami terima dalam hidup ini, kami menerimanya bukan sebagai satu peristiwa yang acak Tuhan, tanpa alasan. Kami juga menerimanya bukan karena kami layak Tuhan, tetapi kami menerima semua hal dalam hidup ini karena kami mendapatkannya dari tangan Allah yang menciptakan alam semesta, tapi sekaligus juga memberikan dirinya sebagai Bapa untuk kami Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan Yesus Kristus untuk mati bagi kami Tuhan. Kalau Engkau sudah memberikan anak-Mu untuk kami boleh dapatkan sebagai juru selamat kami, maka kami juga tahu bahwa kami seumur hidup boleh tenang di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, bahwa Tuhan memperhatikan kami, bahwa hidup kami yang kelihatan sederhana ini adalah hidup yang Tuhan sudah percikan dengan darah putra-Mu, dan Tuhan yang memiliki kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk melewati lembah bayang-bayang maut di depan, lembah kegelapan yang kami harus tempuh. Kami tidak tahu bagaimana kami harus berseru kepada Tuhan, tapi sekali lagi kami belajar untuk percaya kalau Tuhan mengatur setiap hal, kalau Tuhan memperhatikan kami, kalau Tuhan sekali lagi memercikkan darah putra-Mu atas hidup kami tahu kami boleh senantiasa penuh berharap kepada Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Bapak, kiranya Tuhan kasih kekuatan untuk umat-Mu boleh bertumbuh dan boleh berjalan melayani Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.